Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Foren 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan, kembali kami ingin melanjutkan pembelajaran kami mengenai Alkitab. Pada episode yang ketiga ini ya Tuhan, kami ingin mempelajari mengenai ciri khas sebuah kitab suci dengan topik ajaran moralitas yang dituntut di Alkitab. Berbicaralah Tuhan melalui Roh-Mu, agar kami semua mampu memahaminya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Foren 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di video lepas yang ke-20, yang mana di dalam kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai ciri khas sebuah kitab suci dengan subtopik ajaran moralitas di Alkitab, yang merupakan episode kedua dari bagian pembahasan topik Alkitab. Di video lepas ke-19, kita sudah membahas tentang benang merah Alkitab yang berisi mengenai kesaksian tentang Allah, perbuatan Allah, dan rencana Allah bagi seluruh ciptaannya. Dan di video lepas yang ke-20 ini, kita akan melihat ajaran moralitas di Alkitab. Mungkin kita akan tertegun melihat tuntutan Alkitab tentang moralitas yang seperti apa yang diinginkan Allah. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Foren 195 yang terkasih, Alkitab memperlihatkan arah pengajaran moralitas yang semakin mengerucut kepada hidup bersama Allah. Allah itu suci. Kita semua manusia berdosa. Allah sangat ingin kita semua hidup bersamanya di rumahnya kelak. Dosa kita tidak memungkinkan kita hidup bersama Allah. Sekali lagi, karena Allah itu suci. Allah menempuh caranya sendiri untuk menguduskan kita melalui Tuhan Yesus Kristus, supaya mendapat perkenanan Allah, memperoleh keselamatan. Jadi, ini semua tidak ada hubungannya dengan mengatakan adanya suatu kondisi kontradiktif di dalam diri Allah antara maha adilnya dan maha kasihnya. Tidak, itu tidak benar. Di dalam diri Allah tidak ada kontradiktif. Allah itu kasih. Di dalam kasih tidak ada kontradiktif. Allah kita adalah Allah yang sangat setia dengan hukum. Demi kasihnya, agar manusia bisa hidup bersamanya di sorganya, maka dia menempuh cara yang dipahami manusia selama ini, yaitu melalui pembayaran sebagaimana hukum yang telah dia beri sejak dahulu kala. Dia tahu semua itu, karena dia sumber segala hukum. Sekali lagi, dia adalah Allah yang setia. Dia membayar dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Foren 195 yang terkasih, setelah pengorbanan Yesus Kristus di Kalvari, maka Yesus Kristus mengutus penolong yang lain untuk mendampingi manusia selama hidup di dunia, yaitu Roh Kudus. Tujuannya untuk menguatkan atau menopang roh manusia agar mampu merebut kembali pabrik dosa
Roh manusia yang bersekutu dengan Roh Kudus membersihkan hati manusia, membersihkan pikiran manusia, dan menuntun anggota tubuh manusia hidup dalam persekutuan roh antara roh manusia yang suci dengan Roh Kudus yang maha suci. Jadi, di dalam seluruh proses pengadugerahan keselamatan, tidak pernah terjadi proses simsalabim. Semua mengikuti proses. Karena Allah kita adalah Allah yang berintegritas. Dia menciptakan manusia di awalnya sempurna, jatuh ke dalam dosa. Dan Allah menuntun roh manusia kita dengan membalikkan proses untuk menapaki kehidupan menuju ke kesempurnaan. Kesempurnaan terakhir kelak dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus, supaya kita diperkenankan Allah memasuki rumahnya, sesuai dengan kitab Injil Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dari proses penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, tampaklah suatu ajaran moralitas yang tertinggi. Berat, ya, sangat berat, bahkan mustahil. Inilah yang memperlihatkan betapa luar biasanya kesempurnaan kita di awal ketika dicipta melalui Adam. Adam dikatakan segambar masih jatuh ke dalam dosa. Manusia sekarang yang sudah berdosa dituntut Allah lebih berat lagi, yaitu sempurna seperti Allah. Bisakah kita capai? Tidak akan pernah bisa sama sekali. Bahkan sampai kita mati kelak, tidak akan pernah sempurna. Allah tahu itu semua. Karena itulah Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus. Dengan demikian, di sepanjang hidup kita, di dalam proses menuju ke kesempurnaan, berada di dalam penyertaan Roh Kudus, di bawah kesaksian Roh Kudus, hidup di dalam penyertaan Roh Kudus, tidak ada berpura-pura, tidak ada tipu muslihat, karena yang menyertai kita hidup adalah Allah sendiri. Setelah kita dipanggilnya kelak, kita semua akan menghadapnya di tahta pengadilan Kristus. Disinilah kita akan disempurnakan Tuhan Yesus Kristus melalui keselamatan karya salib. Memang hanya satu jalan untuk menjadi sempurna, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Karena harus sempurna seperti Bapanya, tidak ada jalan lain. Di akhir zaman, Allah akan menggelar dua tahta, yaitu tahta pengadilan, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai pengadilnya, dan tahta penghakiman, yang juga Tuhan Yesus Kristus sebagai hakimnya. Dua tahta yang sangat berbeda. Tahta pengadilan adalah bagi orang yang selama hidupnya dituntun Roh Kudus, ditujukan untuk menganugerahkan kesempurnaan seperti Bapa dan memperoleh upah kesetiaan. Serta tahta putih besar, yaitu tahta penghakiman untuk iblis dan para antikristus yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di neraka yang bernyala-nyala. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, jadi sangat jelas sekarang bahwa kehidupan sorga orang Kristen adalah sorga rohania, dipenuhi dengan damai sejahtera
yang dipenuhi dengan kasih Allah. Bila Anda membayangkan di sorga orang Kristen melulu tentang kenikmatan seksual, tentang kawin-mawin, percayalah, Anda salah jurusan. Trayeknya salah. Itu bagian trayek kenikmatan duniawi. Anda harus mencari agama yang sesuai dengan itu, yang menjanjikan sorga yang merupakan kelanjutan kenikmatan duniawi yang berkelimpahan. Salah satu agama yang memiliki trayek tersebut adalah agama jimat. Jadi, sekali lagi, Allah Anda bukan Allah Yahweh. Jangan sembarangan mengklaim yang hanya memperlihatkan sebuah kebodohan. Allah Yahweh adalah Allah yang luar biasa, yang mampu memberikan hal-hal yang sempurna, yang jauh lebih baik daripada sekedar kesenangan duniawi. Bila ada Allah yang menjanjikan kehidupan di sorganya merupakan kelanjutan kehidupan kenikmatan duniawi, rasanya ada yang salah dengan Allah seperti itu. Kenapa salah? Ya, pada dasarnya Allah menciptakan Adam di dunia ini sudah pasti merupakan nenek moyang seluruh manusia di bumi ini. Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Tetapi di samping itu, Allah memberi juga roh manusia di dalam diri manusia. Roh manusia ini dari Allah, roh yang suci, roh yang hanya bisa menyampaikan suara kebenaran, roh yang akan kembali kepada Allah ketika manusia mati. Ya, karena pemiliknya adalah Allah. Roh manusia ini berada di dalam hati. Inilah roh kebaikan, roh kebenaran yang menyampaikan suara hati nurani yang murni. Inilah yang harus menjadi pemikiran yang sangat mendasar bagi penganut agama jimat. Mengapa roh manusiamu tidak engkau dengar? Mengapa roh manusiamu sulit engkau munculkan? Mengapa roh manusiamu menjadi didominasi dengan seksualitas, kebencian, pikiran buruk? Sadarlah. Dengarkan roh sucimu itu. Roh manusia inilah suatu hal yang terbaik yang diberikan Allah bagi manusia. Sekali lagi, sadarlah. Jangan mengabaikan kehidupan roh manusiamu. Jangan ganti roh manusiamu menjadi roh seksualitas. Segera bertobat. Selagi engkau masih diberi Tuhan waktu. Bila engkau telah mati, semua sudah terlambat. Segera tinggalkan agama jimatmu itu, karena agama itu hanya membinasakan hidup kekalmu. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, berdasarkan pemaparan di atas, bisa kita membuat kesimpulan mengenai Alkitab. Alkitab adalah kitab yang berisi tentang gambaran Allah mengenai dirinya dan perbuatan Allah yang meliputi penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan karya keselamatan melalui jalan menuju ke kesempurnaan seperti Allah yang akan diberikan Tuhan Yesus Kristus. Secara spesifik, sebenarnya Alkitab ditujukan untuk manusia, supaya manusia memperoleh keselamatan hidup melalui juru selamat yang diperkenalkan Alkitab untuk manusia. Ya, Alkitablah tuntunan kita untuk mengenal Allah dan melihat serta mengikuti cara Tuhan Yesus Kristus hidup sempurna selama di dunia ini, di dalam persekutuannya
dengan Bapanya. Bila kita telah bersamanya kelak di rumah Bapanya, kita memulai hidup baru karena sudah bertemu dengannya. Tidak diperlukan lagi segala tuntunan dan pengenalan. Pada saat itulah Alkitab berakhir. Dari hidup kita pribadi, Allah sungguh luar biasa. Semua benang merah Alkitab memperlihatkan kasih-Nya, agar kita tidak salah mengenali Allah dan kita memperoleh keselamatan dari juru selamat yang benar. Sekali lagi kita katakan, Alkitab diberikan untuk kita. Allah tidak memerlukan Alkitab. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami di episode kedua ini ya Tuhan, mengenai kelanjutan ciri khas sebuah kitab suci. Kami selalu jatuh bangun di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau jangan pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami semua ya Tuhan, di dalam perjuangan iman kami, agar kami mampu melewati segala gelombang dunia yang sangat menakutkan ini, sehingga kami semua dapat Engkau layakkan untuk memasuki sorga-Mu yang mulia, dengan memperoleh keselamatan dari Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.